Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama tim penyuluh KUA Kecamatan Kelakah, di mana pada episode sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang keutamaan dan fadilah-fadilah Muharram. Telah hadir narasumber kita Ustadz Ainur Rafiq. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Di minggu kemarin atau di hari yang telah lalu, jenengan sudah bertanya kepada Ustadz Rahul tentang fadilah-fadilah juga keutamaan bulan Muharram Ustadz. Sekarang pembahasan kita itu adalah terkait tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita Ustadz, terkait bulan Muharram. Sudah umum di sekitar kita itu ketika bulan Muharram, tepatnya di tanggal 1, biasanya orang-orang di sekitar kita itu yang mempunyai benda-benda yang dianggap tanda kutip keramat ya, ataupun jimat seperti itu Ustaz, ya, itu biasanya dimandikan dengan air kembang, dikasih minyak wangi dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah hal-hal demikian itu ada tuntunannya di dalam ajaran Islam? Seperti itu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam amma ba'du. Langsung saja Ustadz Ridwan, ini tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Betul, di daerah kita banyak tentang misalnya memandikan keris tuh ya, atau jimat-jimat di bulan Muharram. Itu sebenarnya kalau kita mendelik kepada sumber-sumber yang sahih itu tidak ada Ustaz ya, tidak ada ajaran baik di dalam Al-Quran, hadis ataupun di kitab-kitab yang kita ketahui Ustaz ya, bagaimana kita memperlakukan keris, jimat yang mengkhususkan untuk di bulan Muharram itu dimandikan atau dibakar minyak, istilahnya dikasih makan katanya. Itu tidak ada ajarannya Ustaz di Islam, khususnya di Islam tidak ada ajaran itu. Mungkin itu merupakan tradisi leluhur kita yang sudah turun-temurun dari artinya kearifan lokal Ustaz ya. Kearifan lokal dari zaman nenek moyang kita yang memang sudah percaya terhadap adanya kekuatan di luar manusia. Jadi sebelum datangnya Islam ke daerah kita, ke Nusantara, masyarakat kita itu sudah mengenal terhadap konsep ketuhanan. Meskipun dia itu belum tahu kepada Allah, siapa Allah itu. Nah, kepercayaan mereka terhadap konsep-konsep ketuhanan, ada zat lain di luar manusia yang memiliki kekuatan, itulah yang mendorong mereka untuk berbuat seperti itu. Nah, setelah datangnya Islam, ternyata tradisi-tradisi semacam itu masih ada. Sehingga itu kalau melilik pada sejarah itu bukan ajaran Islam. Itu saja Ustaz. Nah, ada di sebagian kelompok ya mengatakan bahwa memandikan seperti itu, menyirami seperti itu adalah perbuatan syirik Ustaz. Syirik ya? Iya, di sebuah kelompok. Nah, menurut pandangan Ustaz sendiri itu bagaimana Ustaz? Ya, untuk menyikapi suatu tingkah laku, perbuatan seorang itu syirik atau mengarah kepada syirik, itu harus kita pelajari Ustaz ya. Tidak sembarang langsung kita vonis dia itu syirik atau musyrik, bahkan kafir, masih tidak bisa seperti itu. Kita lihat latar belakangnya, terus motivasinya apa juga seperti itu ya. Jadi kalau memang motivasinya orang itu ingin gimana ya, dalam hal misalnya memandikan keris misalnya, karena kalau dibiarkan itu kan berkarat Ustaznya. Iya betul Ustaz. Berkarat. Rusak Ustaz. Ya rusak. Minimal setahun sekali lah kita bersihkan sambil
niatnya itu tidak menghilangkan tradisi, saya kira tidak ada masalah di Menjaga situ. pusaka ya. Menjaga pusaka. Kalau dibilang di situ mempunyai kekuatan-kekuatan gaib, ya Allahu a'lam. Saya tidak bisa membuktikan itu, Ustaznya. Tidak bisa membuktikan. Tapi Allah itu Maha Kuasa ya, untuk memberikan kekuatan pada apapun yang Dia kehendaki. Dikehendaki, Ya, betul Ustaz. Allah Maha Kuasa. Cuman tentang memvonis seorang itu menjadi seorang musyrik, itu kita lihat dulu motivasinya apa, keyakinan apa. Karena kata musyrik atau syirik itu kan menyekutukan Allah, Ustaz. Selama dia itu tetap mempercayai hanya Allah Tuhannya, tidak menuhankan si keris itu, saya kira masih jauh untuk disebut seorang yang musyrik. Ya, saya kira seperti itu. Artinya kita jangan sembarangan untuk menuduh. Ya, kita Betul, harus Ustaz. mendalami dulu seperti apa, motivasinya apa. Kita harus tahu sejarahnya juga, kan seperti itu. Saya kira demikian, Ustaz. Ya, karena ini waktu sudah sangat mepet. Ya. Demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini, di mana jika ada tetangga kita misalnya suka melakukan ataupun memandikan keris di bulan Muharram itu, jangan kita terburu-buru Ya, memvonis hal itu ya Ustaz. perbuatan yang syirik. Iya Ustaz. Karena ketika tuduhan itu tidak terbukti, maka dosanya akan berbalik. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ya, demikianlah podcast pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.